ada sedikit warga yang melangsungkan akad nikahnya Pak. Nah, sementara kan mereka juga banyak yang memang tidak paham dengan aturan yang dikeluarkan KUA ya Pak. Itu bisa dijelaskan Pak? Ya, terima kasih. Terkait dengan pelaksanaan akad nikah pada masa pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat atau PPKM lanjutannya, layanan KUA dalam hal ini akad nikah tetap dilaksanakan, tapi dengan beberapa persyaratan yang telah ditetapkan dalam surat edaran Dirjen Bimas Islam nomor P002/DJ titik 3 Romawi _HK titik 007/07/2001 tentang petunjuk teknis layanan nikah pada kantor urusan agama KUA Kecamatan masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat. Ya, pelaksanaan akad nikah tetap dilaksanakan di KUA maupun di luar KUA ya, dengan ketentuan persyaratan yang telah tercantum dalam surat edaran itu. Kalau di KUA dilaksanakan dihadirkan maksimal 6 orang. Ya, 6 orang itu terdiri dari 2 orang saksi, 1 orang wali, 2 orang calon pengantin, dan 1 penghulu. Di luar pun sama. Ya, di luar pun sama. Bagi dilaksanakan di luar kantor urusan agama itu pun dihadiri hanya maksimal 6 orang. Sama terdiri dari 2 orang saksi, 1 orang wali, 2 orang calon pengantin, dan 1 penghulu. Nah, dalam surat edaran ini diterangkan khusus bagi yang 5 wali, pengantin 2, saksi 2 itu ketentuannya harus dilakukan swab antigen. Ya, kalau ternyata dari swab antigen semua dinyatakan negatif, pelaksanaan akad nikah bisa dilangsungkan. Tapi kalau ternyata dari swab antigen ada salah satu yang positif, kepala KUA berhak menunda pelaksanaan akad nikah dan dilangsungkan pada hari-hari berikutnya apabila yang bersangkutan sudah dinyatakan negatif. Nah, apabila salah satu yang 5 itu ternyata ada yang mau enggak di swab antigen, prinsipnya dalam surat edaran ini hanya ada 2 instruksi, hanya ada 2 perintah. 1, akad nikah bisa dilakukan dengan memenuhi persyaratan atau protokol kesehatan yang tercantum dalam surat edaran ini. Ya, diantaranya harus di swab antigen. Apabila tidak sanggup memenuhi persyaratan tersebut, masyarakat atau wali atau pengantin berhak menunda ya, dengan dibuktikan surat pernyataan. Kapan menundanya? Ya, mungkin silakan nanti setelah selesainya masa PPKM darurat atau sejenisnya atau lanjutannya. Apabila sudah selesai, swab antigen ini juga sudah tidak diperlukan lagi, karena ini dalam rangka tadi mengantisipasi penekanan penyebaran virus COVID-19. Karena perlu dimaklumi juga bahwa para penghulu se-Indonesia ini ada sekitar 98 meninggal dunia karena terpapar COVID. Jadi dalam masa darurat ini juga mungkin semua lini, semua sektor juga ada dampaknya, termasuk di dalamnya adalah layanan KUA. Jadi kenapa harus di swab? Intinya petugas kami juga sangat sedikit. Kalau seumpamanya petugas kami terpapar semua, bagaimana nanti yang melayani masyarakat untuk melakukan akad nikah atau pencatatan? Karena sah hukumnya proses penetapan akad nikah apabila dihadiri oleh petugas dari kantor urusan agama. Nah, itu intinya bahwa edaran ini bukan untuk mempersulit masyarakat, bukan, tapi intinya untuk mengedepankan meminimalisir penyebaran COVID. Dan perlu diketahui bahwa swab antigen ini tidak hanya diberlakukan di Kuningan. Ini berlaku untuk se-Indonesia yang kena dampak dari PPKM darurat, yaitu Pulau Jawa dan Bali. Ya, tidak hanya parsial Kuningan, jadi semua juga harus melakukan menerapkan surat edaran. Dan di sini juga di poin terakhir sudah jelas
Surat edaran ini nyatakan tetap berlaku apabila PPKM darurat ini diperpanjang. Nah, sekarang kan berubah menjadi PPKM level 3 dan 4. Iya. Berarti secara esensialnya bahwa PPKM ini kan masih tetap berlangsung. Jadi edaran ini pun masih tetap berjalan. Kapan berhentinya pelaksanaan swab? Yaitu kalau nanti PPKM sudah dicabut. Nah, intinya kembali lagi ini dalam rangka menjaga semua masyarakat dari penyebaran COVID-19. Jadi untuk kebaikan bersama, jadi mohon maaf, sekali lagi mohon maaf kepada masyarakat, apabila memang keberatan silahkan untuk menunda pelaksanaan nikah nanti pada waktunya sudah normal kembali. Pak, Itu saja ya. Ini kan ada perubahannya Pak. Dulu kan hanya bisa dilangsungkan di KUA setempatnya Pak ya. Untuk akad itu bisa dijelaskan Pak? Betul, ketika awal-awal COVID waktu itu tahun 2020 memang sempat keluar pelaksanaan akad nikah dilakukan di kantor usaha agama. Tapi mengingat kantor usaha agama itu juga sempit tempatnya, nanti khawatir berkerumun juga di KUA, ya makanya di situ dicabut lagi yang edaran pertama, dikeluarkan lagi, boleh dilakukan di KUA atau di luar, tapi tetap dengan prokes yang ketat. Kalau dulu waktu yang edaran yang awal itu yang hadir itu cukup 10 orang, baik di KUA maupun di luar. Nah, pada masa PPKM darurat sekarang kan hanya 6 orang. Yaitu intinya tetap layanan KUA juga tetap kita melihat instruksi Presiden, instruksi Kementerian Dalam Negeri, surat edaran Menteri Agama, surat edaran Gubernur, surat edaran Bupati. Jadi keberlangsungan surat edaran ini intinya sama dalam rangka menjaga semua dari penyebaran COVID-19. Di sini sudah jelas, kami sudah sampaikan kepada semua kepala KUA, kepala kantor ya wajib memantau pelaksanaan surat edaran yang sudah dikeluarkan. Pak, selama Januari di 2021 berapa banyak Pak peristiwa ataupun akad nikah berlangsung? Selama Januari ya tentunya selama situasi COVID atau mungkin selama Januari sampai dengan bulan sekarang Juli ya, Juni, berarti kalau Juli masih berlangsung. Jadi selama Januari sampai Juni itu memang pendaftar sudah Kabupaten Lingan itu sudah ada 4.108. Ya memang secara garis besar secara keseluruhannya ada sedikit penurunan karena memang rata-rata masyarakat itu banyak yang menunda pelaksanaan akad nikah sehubungan dengan mungkin tadi pembatasan jumlah, karena yang namanya pelaksanaan akad itu kan memang hal yang sakral ya, yang ingin dihadiri oleh semua keluarga, ingin dihadiri oleh semua masyarakat, sehingga pelaksanaan akad nikah yang sekarang hanya dibatasi, jadi banyak yang menukan diri nanti setelah normal kembali. Dan mohon maaf, pelaksanaan resepsi itu bukan kewenangan Kementerian Agama. Sudah jelas pelaksanaan resepsi di aturan instruksi Kemendagri sudah jelas Kementerian Dalam Negeri ditiadakan. Jadi ketika di masyarakat ada yang resepsi, ya itu bukan ranah Kementerian Agama. Tentunya tetap kami juga dari pihak Kementerian Agama akan memberikan edukasi melalui para penyuluh, melalui para kepala KUA bahwa ini loh aturan-aturan pada masa PPKM darurat. Jadi semuanya pemerintah ini melakukan surat edaran ini dalam rangka kepentingan untuk kemaslahatan umat dan masyarakat. Terima kasih Pak. Terima kasih ya.